Oke, anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat? Ada yang sakit? Ada yang belum sarapan? Ada. Usahakan sarapan dari rumah ya. Biar tidak sakit perut, biar bisa konsentrasi belajar. Oke? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, silakan Danu. Ayo, pimpin doanya. Silakan. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran tadi, kita diawali dengan berdoa. Oke? Hari ini Bapak akan mengabsen dulu. Mana tahu teman-temanmu ada yang belum datang, atau ada yang masih terlambat, atau ada yang sakit ya. Saya absen dulu ya. Oke. Saya mulai dari, kalau saya panggil, kalau memang datang, angkat tangannya dan katakan hadir ya. Oke, kita mulai. Abdi Kurniawan. Oke, hadir ya. Agung Ramadan Siregar. Oke, hadir. Aisyah Fitri. Oke, hadir. Anissa Maharani. Oke, hadir. Aulia Rahman. Oke, hadir. Danu Kurniawan. Oke, hadir. Dinda Ake. Oke, hadir. Elsa Aulia. Oke, hadir. Fitro Wijirahayu. Oke, mantap. Ilham Pasaribu. Oke, Ilham Pasaribu. Indika Pandinta. Oke, hadir. Ifla. Mana Ifla? Mana kamu? Oh, oke, Muhammad Fahri. Oke, hadir. Mardila Melati. Oke. Misha. Oke. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Oke, mantap. Mualina. Oke. Muhammad Akbar Siregar. Hadir Pak. Oke. Lalu Naura Sifat. Oke, hadir. Nona Aulia. Oke, hadir. Noval. Mana Noval gaming ini? Oke. Nur Nisha. Hadir. Putri Maharani. Hadir. Reno Agustian. Hadir Pak. Oke, hadir. Revan Aditya. Hadir Pak. Oke, Revan Aditya. Rezi. Mana Rezi? Oke, mantap. Lalu Ridwan. Oke, lalu Rifka. Oke. Syafitri. Sakit. Ini sakit. Sudah berapa lama dia sakit? 2 hari. Yang terakhir Sekar. Oke, berarti dari 30 orang hanya 1 orang yang tidak hadir. Syafitri itu pun karena sakit ya. Pak, oke. Ya, kenapa? Oke, kan, terima kasih. Ya. Aja ya, itu kamu mulai. Oke, karena itu sudah saya absen kali ini. Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Ingat ya, tujuan kita pembelajaran hari ini adalah menyajikan hakikat kedaulatan. Yang kedua, menjelaskan hakikat kedaulatan, dan yang terakhir, menyimpulkan hakikat kedaulatan. Itulah tujuan pembelajaran. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, sebelum kita masuk ke mulai pembelajaran, kita flashback dulu. Kita kembali dulu ke belakang. Bapak mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Pada masa awal kemerdekaan. Ingat masa awal kemerdekaan?
perhatikan itu ada masa reformasi, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Ada awal apa ya kan? Awal kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Ya, kita pasang lagi. Pada masa awal kemerdekaan banyak terjadi pemberontakan. Apa saja pemberontakan ini? Siapa yang masih ingat? Yang pertama ada ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua ada pemberontakan Darul Islam. Yang ketiga ada Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang keempat pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada mantap ya, masih tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, perhatikan anakku buku pakaimu. Perhatikan buku pakaimu halaman 53, tepatnya pada gambar 3.1. Nah, Bapak akan menayangkannya juga di slide kuning. Nah, Bapak ya, kurang jelas ya. Oke ya, oke. Karena memang keadaannya seperti ini sekolah kita, tapi Bapak sangat berterima kasih kalian mempunyai buku ya. Oke, perhatikan buku paketnya halaman 53. Di situ ada gambar 3.1. Ayo, sekarang tugasmu yang pertama adalah mengamati dulu. Mengamati gambar. Setelah kau amati gambar itu, apa yang ingin kamu tanyakan sama Bapak? Buat pertanyaan. Apa yang kamu ketahui dari gambar-gambar itu? Silakan, ayo. Ayo, perhatikan dulu bukunya. Perhatikan, ayo gambarnya, perhatikan gambarnya, ayo. Akbar, lihat bukunya. Nah, perhatikan gambarnya, perhatikan. Perhatikan gambar. Oke, pertanyaannya, apa yang dapat kamu jelaskan dari gambar 1.3? Angkat tangannya, ayo silakan. Harus berani. Sudah kelas 9 harus berani. Apa yang bisa kamu lihat? Kamu jelaskan dari gambar 1.3, 3.1. Apa yang bisa kamu lihat dari gambar itu? Ayo, apa Nona? Ada Pak Sapam. Gimana Pak Sapamnya itu? Oh, di pintu keluar dan masuk. Iya, oke. Ada lagi? Ada orang berdiri. Iya. Ada lagi? Ya silakan. Berjalan. Oh, iya, banyak itu kegiatan. Ada yang berdiri, ada yang berjalan. Nah, di sinilah anakku, biar aku jelaskan kepadamu. Di sini adalah gambar skema dari pemilihan umum. Ya, itu adalah skema gambar dari pemilihan umum atau pemilu. Nah, nanti tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak, tetapi tahun 2024 umurmu sudah cukup untuk mencoblos? Belum? Ya, kumpulan nanti 5 tahun lagi ya. Nanti 2028 lagi nanti 2029. Ya, ini adalah skema. Nah, seperti yang ada di slide Bapak ya. Itu adalah skema dari pemilihan umum atau pemilu. Ya, itu adalah skemanya. Dari awal masuk dan sampai keluar. Lihat itu, coba kamu perhatikan itu. Satu itu adalah pintu masuk. Nah, ya kan? Nomor 2-nya adalah tempat kamu untuk mendaftar atau ruang tunggu. Itu dia, ya kan? Lalu yang ketiga, kamu mengasih atau memberikan surat bahwasanya memang kamu berhak untuk memilih.
Lalu yang keempat, kamu pergi ke ruang coblos. Ruang coblos. Nah, setelah itu kamu beri ke dalam kotak yang ada nomor 5 itu. Nomor 5 itu adalah kotak suara. Nanti setelah mencoblos, dilipat kembali kertasnya, lalu dimasukkan ke kotak suara itu yang gambar nomor 5. Nah, lalu nomor 6 itu ngapain? Memberi tanda bahwasanya kamu sudah mencoblos. Biasanya itu ditaruh tinta di tangan kiri, di jari kiri. Nah, kenapa ditaruh itu? Agar tidak 2 kali mau memilih. Nanti kok kalau memilih ke sini ke TPS ini, belum ditandai, pergi ke TPS sana lah, coba saja tidak boleh. Itulah tandanya ini sudah diberikan tinta. Nah, dan yang nomor 7 itu adalah pintu keluar. Ya, itulah dia skema dari pemilihan umum. Selanjutnya, oke, kita lanjut ya, slide berikutnya. Ini deh, pengertian dari kedaulatan. Bisa ya, apa ya? Oke, Bapak jelaskan. Pengertian dari kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Itulah pengertian dari kedaulatan. Itulah pengertian dari kedaulatan. Selanjutnya, kedaulatan rakyat berarti juga pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan rakyat. Gaya pemerintahnya disebut dengan gaya demokrasi. Demokrasi, demos dan protos, pemerintahan dan rakyat. Makanya negara Indonesia adalah negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, selanjutnya ya, perhatikan lagi slide yang Bapak buat di depan. Ya, ini dia. Seperti tujuan pembelajaran kita tadi. Menjelaskan teori kedaulatan, menyimpulkan teori kedaulatan, dan menyajikan teori kedaulatan. Ternyata teori kedaulatan ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua teori kedaulatan raja, dan yang ketiga teori kedaulatan negara. Oke, yang keempat teori kedaulatan, dan yang terakhir oke. Setelah ini Bapak akan memberikan tayangan sebuah video. Ya, nanti setelah ini Bapak akan memberikan tayangan sebuah video. Perhatikanlah video itu, karena setelah menonton video Bapak akan membuat kelompok untuk diskusi hasil pengamatanmu dari video yang Bapak berikan tadi. Oke ya, kayak ini harus diperhatikan baik ya.
Dikira sepertinya dia apa ya? Itu apa? Oke, dari laptop Bapak aja ya. Dari laptop saya saja ya. Bentar ya. Tadi terdengar ya, Pak. Oke. Ya, perhatikan ya videonya ya. Oke, perhatikan videonya. Oke, perhatikan videonya nak ya. Ini diawali dengan lagu bahasa Indonesia. Oke, perhatikan. Yang artinya kekuasaan tertinggi. Maka pengertian dari kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi yang jika dikaitkan dengan undang-undang dasar, maka artinya adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat artinya bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan
tertinggi dalam negara yang memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsa sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya dengan sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara, untuk memakmurkan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar dan eksternal memiliki arti kekuasaan tertinggi dalam negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, Wah, ngantuk ya. organisasi internasional dan sebagainya. Ya kan? Nonton video ngantuk ya. Pas tertidur Anissa. Hukum adalah adanya kekuasaan hak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukannya terhadap individu yang berada dalam kehidupan bernegara. Kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang dijalankan alat-alat kelengkapannya seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta organ-organ penunjang lainnya. Kedaulatan politik. Kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perwujudan kedaulatan politik adalah pemilihan umum di mana Bangun. keseluruhan rakyat Astaga, tidur tadi. terlibat untuk menentukan pejabat-pejabat politik. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan, coba kalian hitung. Berdasarkan sejarah asal mula kedaulatan, maka terdapat beberapa jenis teori kedaulatan antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori
negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani dengan bukti yang jelas melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Perwujudan teori ini dilihat pada masa kepemimpinan Hitler. Teori kedaulatan hukum. Teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang memimpin kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Teori kedaulatan rakyat. Oke, ini teori terakhir ya. Kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat yang dijadikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pokok teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Kelompok teori. Ya, itulah sekilas video pembelajaran kita tentang teori-teori kedaulatan. Tadi kita ulangi, teori kedaulatan tadi ada 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Oke, setelah menonton video tadi, Bapak akan membentuk kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 7 sampai 8 orang. Bapak akan buat 4 kelompok. Oke ya. Bapak akan pilih langsung ya orang-orangnya yang harus menjadi satu kelompok. Paham ya? Bapak akan memilih orang-orangnya yang akan menjadi satu kelompok. Jadi kalau Bapak bilang si A, si B, si C, si D satu kelompok, langsung bentuk. Nah, ini kelompok 1 nanti di sini posisi dulunya. Ya. Kelompok 1, nanti di sini kelompok 2. Nah, di tempat cowok-cowok ganteng itu kelompok 3, dan nanti yang di sini Pak cewek-cewek cantik ini kelompok 4. Ingat ya. Kelompok 1, 2, 3 dan 4 nanti ya. Oke, sekarang akan Bapak pilih. Ini dia. Akan Bapak pilih. Mana absennya? Ya. Kelompok pertama itu ada Abdi, Agung, Aisyah, Anissa, Aulia, Danu, dan Dinda. Silakan. Silakan. Itu adalah kelompok 1. Sudah. Kelompok 2. Nah, ini dia. Kelompok 2 itu ada Elsa, Fitro, Ilham, Indika, Ikla, Muhammad Fahri, dan Mardila Melati. Oke, silakan kelompok 2 di sana. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3 ada Misha, Farhan, Akbar, Mualina, Naura, Nona, Oval, Nur Mesia, dan Putri Maharani. Oh, banyak sekali ya. Sampai Indonesia ya. Iya, sampai Indonesia. Ya, silakan ke kelompok 3. Kelompok 3. Oke, dan yang terakhir di sini kelompok 4. Ada Putri Maharani, Reno, Revan,
Rezi, Ridwan, Ripka, Syafitri, dan Sekar. Oke. Oke ya. Nah. Oke, perhatikan slide ini di depan. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalau yang kita ketahui itu biasanya tugas. Nah, tapi dalam bahasa yang sebenarnya itu adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD ini terdiri dari dua. Ada yang untuk individual, artinya untuk pribadi, dan ada LKPD kelompok. Itulah untuk menjadi bahan. Oke ya, Bapak akan bagikan ini. Oke, Bapak akan bagikan. Jadi, kau perhatikan ya. Silakan kau berdiskusi dengan teman-teman. Ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan. Ya. Oke, tugas kelompokmu. Untuk kelompokmu adalah yang pertama, carilah negara-negara apa saja yang menganut teori-teori tersebut. Maksudnya yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Apalagi kedaulatan raja, ada negara, hukum dan rakyat. Itu dia harus kau cari dulu. Oke, harus kau cari dulu negara-negara apa saja yang menganut. Dan yang terakhir, yang kedua yaitu kamu mencari perbedaan dari kelima teori tersebut. Oke ya. Saya ulangi, yang pertama itu kamu mencari negara apa saja yang menganut teori tersebut. Dan yang kedua, tugasmu adalah mencari perbedaan dari kelima teori tersebut. Oke ya. Bapak kasih waktunya hanya 15 menit. Berarti nanti jam 9 kurang 15 harus sudah selesai. Nah, karena setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, akan kalian jelaskan hasil diskusi kalian ke depan. Lalu mana tahu nanti teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya. Jadi kelompok yang maju harus langsung siap-siap. Diberikan pertanyaan langsung kamu jawab. Ya, karena mereka kan akan bertanya seputar dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Begitu ya. Paham ya? Waktunya 15 menit. Kita mulai dari sekarang. Silakan anak. Ayo, silakan. Oh iya, jangan lupa ya. Ditulis kelompok 1 nama kelompoknya, nama anggotanya. Ya. Jangan lupa ya. Kelompok 1 dan nama anggotanya. Oke, silakan. Oke, dicari dulu. Silakan yang lain. Sembari itu dibaca. Dibaca bukunya. Karena kan sudah melihat video pembelajaran tadi. Kita sudah tahu dong negara-negara apa saja yang menganut teori tersebut dan apa perbedaan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Oke, silakan. Ayo dibaca lagi. Baca kembali.
Ayo, jangan tertawa-tertawa baca. Bantu temannya, namanya di scroll. Ya. Jadi harus bersama-sama karena nilai kelompok itu adalah nilaimu juga. Dalam artian seperti ini. Kalau kelompokmu itu kurang gitu, dalam mempresentasikan atau dalam menjawab, nah, berarti satu kelompok nilainya itu akan sama. Contoh dapat 80 ya 80 semua, dapat 99 sama. Begitu. Berbeda dengan tugas individu, ya kan? Individu itu pribadi, perorangan. Kalau itu benar, tidak mungkin bisa sama semua, visualisasi sama, ya kan? Sedangkan saja sudah dikasih soal, sudah toh ada juga remedial, ya kan? Di kelas lain itu ya kan, dikasih soal kemarin, soal apa? PTS, dikasih kisi-kisi. Ternyata kisi-kisinya itu soal kelas lain ya, ada yang remedial. Ngeri ya kan? Miris saya. Kelas berapa tuh? Kelas 94 ya. Kelas 94 itu ya kan. Dikasih kisi-kisi, kamu bayangkan anak sudah semua dikasih gurunya kemarin. Ternyata ada juga yang remedial. Ada yang nilai 0, aduh sedih saya ya kan. Tapi untung lah itu kelas 94, kelas 97. Saya yakin 97 itu baik. Ya Ridwan, kenapa suntuk sekali? Kayak banyak utang aja ya kan. Itu sudah dibantu ya. Banyak kali lakukan schedule ini kan. Suntuk ya dipegangnya dan megangnya. Ayo, apa itu lawan?
Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Tinggal 10 menit lagi waktunya.
Bisa kita mulai? Bisa kita mulai ya. Oke. Sebelum halo, dengar dulu anakku. Ini siap. Nur. Oke, dengar ya. Sebelum kita mulai presentasinya, nanti yang maju ke depan untuk menjelaskan hasil presentasinya itu atau hasil diskusi kelompoknya itu hanya 2 orang saja. Hanya 2 orang, oke? Tetapi selebihnya duduk aja di tempatnya. Dan nanti kalau ada yang mengajukan pertanyaan, bolehlah yang duduk saja yang untuk menjawab. Ya, paham? Begitu teknisnya ya. Oke, saya ulangi nanti pas presentasi nanti hanya 2 orang saja yang maju. Ya. Presentasi nanti pas menyajikan hasil diskusi kelompoknya nanti 2 orang maju. Tetapi kelompok lain boleh memberikan pertanyaan ya, karena untuk mengejar waktu juga boleh 2 pertanyaan saja ya. Setiap kelompok itu harus memberi 2 pertanyaan saja, 2 pertanyaan ya. Tetapi dengan syarat ya, ada syaratnya nih, jangan kamu memberi pertanyaan di luar dari materi diskusi, tidak boleh. Contoh, diskusi kita tentang teori kedaulatan. Katanya pula, apa makanan kesukaanku? Manalah dia tahu, ya kan? Begitu ya, harus sesuai dengan lingkup diskusi. Oke, Bapak tanya nih sekarang, siapa yang bersedia, kelompok siapa yang bersedia maju untuk pertama? Angkat tangannya. Yang bersedia maju, kelompok siapa yang bersedia maju pertama kali? Oke, kelompok 1, silakan, ayo, silakan ya. Kelompok 1, silakan maju untuk menyajikan hasil diskusinya. Lihat, anakku. Yang lain fokus, ya. Yang lain fokus ya. Yang lain fokus. Apa yang disajikan mereka? Yang lain fokus. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Negara yang mengenal teori-teori tersebut adalah teori kedaulatan Tuhan, negara Vatikan, negara Saudi Arabia, teori kedaulatan hukum, negara Belanda, teori kedaulatan rakyat, negara Amerika Serikat, negara Indonesia, teori kedaulatan raja, Konfederasi Jerman, teori kedaulatan negara, negara Thailand. 2. Apa saja perbedaan dari kelima teori tersebut? 1. Teori kedaulatan Tuhan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. 2. Teori kedaulatan hukum, hukumlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. 3. Teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki oleh rakyat. 4. Teori kedaulatan raja, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja dan keturunannya. 5. Teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi dipegang oleh negara. Oke, kelompok pertama telah menyajikan hasil diskusinya. Sekarang giliran dari kelompokmu yang duduk. Berikan, apakah ada pertanyaan seputar materi ini? Sudah? Apakah ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada kelompok pertama, kelompok 1. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, kelompok 4, Rika, ayo silakan. Apa yang ingin kamu tanya? Saya Rizka Mutima ingin bertanya kepada kelompok 1, tokoh yang mempelopori teori kedaulatan Tuhan diantaranya adalah. Nah, siapa pelopor yang mempelopori teori kedaulatan Tuhan? Dia Rika. Oke, silakan. Ayo kelompok 1, silakan dijawab. Oke. Saya Dinda Rizky dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Tokoh yang mempelopori teori kedaulatan Tuhan diantaranya adalah Agustinus, F. Hegel, F. Gestalt, dan Thomas Aquinas.
Oke, itu adalah pelopor-pelopor yang menciptakan teori kedaulatan Tuhan. Ada yang lain? Kelompok yang lain yang ingin bertanya? Ada? Ayo, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Ibla, silakan. Saya Pramila dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan pengertian teori ketuhanan kedaulatan Tuhan. Oke, pertanyaannya yaitu kelompok 1 disuruh menjelaskan apa itu pengertian dari teori kedaulatan Tuhan ya. Oke, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalam teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya dari saat pengusaha negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan, sehingga kehendak raja akan kekuasaan juga merupakan kehendak Tuhan. Oke, itulah pengertian dari teori kedaulatan Tuhan ya. Nah ya. Oke, dengan begitu silakan tutup hasil diskusinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 telah menyajikan. Bagus ya. Bagus ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi juga bagus. Pertanyaan yang pertama tadi dikatakan oleh kelompok 4, siapa pelopor dari teori kedaulatan Tuhan? Dan pertanyaan dari kelompok 2 itu tadi yaitu apa pengertian dari teori kedaulatan Tuhan? Sangat bagus ya. Ya. Oke, berikutnya kelompok siapa yang ingin tampil ke depan? Kelompok 2. Oke, silakan. Oke, 2 orang saja. 2 orang saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kami tentang teori kedaulatan. Carilah negara apa saja yang menganut teori-teori tersebut. Teori kedaulatan Tuhan oleh Vatikan dan Saudi Arabia. Teori kedaulatan hukum Belanda menurut penegasan proklamasi. Teori kedaulatan rakyat Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia. Teori kedaulatan negara Konfederasi Jerman menurut penegasan Profesor Müller. Teori kedaulatan raja Malaysia, Brunei Darussalam, dan Inggris. Apa saja perbedaan dari kelima teori tersebut? 5 perbedaan teori kedaulatan. 1. Teori kedaulatan Tuhan adalah negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Tokoh teori ini adalah Thomas Aquinas, Augustinus, dan Hegel. 2. Teori kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja secara absolut dan mutlak, bersifat tirani. Teori kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan hukum, bersifat mengeluarkan larangan dan pemerintah. Teori kedaulatan negara. Kekuasaan tertinggi berasal dari negara, peraturannya bersifat harus ditaati dan dituruti. Teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sistem pemerintahan bersifat demokrasi. Oke, sudah selesai ya. Oke, kelompok 2 telah selesai memaparkan hasil diskusi mereka. Oke, sekarang adakah kelompok dari kelompok 1, kelompok 3 atau kelompok 4 yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2? Kalau ada silakan angkat tangannya. Oke, kelompok 3 silakan. Pada abad keberapa teori kedaulatan raja? Apa pertanyaannya? Boleh diulangi? Pada abad keberapa teori kedaulatan raja? Oke, pada abad keberapa dimulainya teori kedaulatan raja? Ya, silakan kelompok 2. Silakan dijawab kelompok 2. Saya
kelompok 2 menjawab dari kelompok 3. Nama saya Fitra Wajirayu. Jawabannya, teori ini berkembang pada zaman abad pertengahan antara abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi. Oke. Pada pertengahan abad, pada abad ke-5 Masehi sampai abad ke-15 Masehi, itulah perkembangannya teori raja itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan yang lain? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 silakan. Oke, Abdi Kurniawan ya ingin bertanya kepada kelompok 2. Pada abad keberapa teori gerakan raja muncul? Pada abad keberapa? Sama pertanyaannya. Sama pertanyaannya. Pada abad keberapa? Di sini kan tadi kelompok 3 bertanya pada abad keberapa munculnya teori kedaulatan. Ini pada abad keberapa muncul lagi, berarti sama pertanyaannya. Sama pertanyaan. Ada, mau diulang? Yang lain, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Siapakah peletak dasar utama teori kedaulatan raja? Oke, pertanyaannya itu siapakah peletak dasar teori kedaulatan raja? Oke, silakan kelompok 2, silakan dijawab. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Niccolo Machiavelli dari tahun 1467 sampai dengan tahun 1527 melalui karyanya Dua Priester telah mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Oke, siapa tadi? Tolong dibuka aja maskernya, nggak apa-apa, nanti biar jelas suaranya. Sebentar ya. Tidak dengar, kelompok 4 tidak dengar. Saya Nabila ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Niccolo Machiavelli Oh, oke. Machiavelli ya. 1467 sampai dengan 1527 melalui karyanya Dua Priester, ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Oke, begitu hasil jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Itulah tadi yang dijawab dari kelompok 2. Ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan ditutup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Nona Aulia, Mesya Nurlinda, Nurmesya Putri, Noval Aditya Saputra, Walina Natapsya, Nora Siva, Muhammad Akbar Sregar, dan Muhammad Farhan. Pelajarilah apa saja mengenai teori-teori tersebut. Teori kedaulatan Tuhan yaitu Pakistan dan India. Teori kedaulatan hukum yaitu Belanda. Teori kedaulatan rakyat yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Teori kedaulatan negara yaitu Konfederasi Jerman. Teori kedaulatan raja yaitu Thailand dan Indonesia. 2. Apa sajakah perbedaan dari kelima teori tersebut?
sudah selesai ya hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan bagi kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Silakan, ayo. Oke, silakan. Kelompok 4. Apa pertanyaannya? Boleh diulangi? Siapa peletak dasar kedaulatan negara? Oke, pertanyaannya itu siapa peletak dasar kedaulatan negara? Ayo, silakan kelompok 3. Silakan dijawab. Apa masih menunggu? Menunggu jawaban dulu? Masih dicari atau bagaimana? Saya dari kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke. Letak dasar teori ini antara lain diikuti pada tahun 1530 sampai 1596. FGL pada tahun 1770 sampai 1831. GJNEX pada tahun 1851 sampai 1911 dan Paul Leben pada tahun 1879 sampai 1956. Pengembang teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Oke ya, itu jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2, Fahri. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Apa sumber kedaulatan dari teori kedaulatan negara? Apa sumber teori dari kedaulatan Negara. negara? Oke, silakan. Apa masih mau ditunggu? Oh, langsung dapat. Oh, hebat memang ya. Kelompok 1, 2, 3 ini hebat. Bisa langsung menjawab. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Coba diulangi. Nggak dengar si Fahri. Dengar ke Fahri apa katanya? Oke, buat sedikit dong. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga kehidupan suatu bangsa. Sumber kedaulatan adalah Negara yang merupakan lembaga kehidupan suatu bangsa. adalah lembaga ya Fahri. Itu dia jawaban dari pertanyaan tadi. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ada? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, silakan ditutup hasil diskusinya kelompok 3. Sekian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oke, dan yang terakhir kelompok 4. Silakan. Ya, silakan presentasikan hasil diskusi. Oke, perhatikan teman. Sekarang kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusinya. Jadi tolong kau dengar baik-baik. Mana tahu ada pertanyaanmu dari hasil diskusi mereka. Oke, paham ya? Oke, silakan dimulai. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Putri Maharani, Reno Agustian, Revan Aditya, Regi Raizan, Ridwan Armansyah, Rifka Mukliha, Sapitri Mulyasari, dan Sekara Yulustari ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori kedaulatan. Carilah negara apa saja yang menganut teori-teori tersebut. Teori kedaulatan Tuhan terdiri dari negara Vatikan, negara Saudi Arabia. Teori kedaulatan hukum terdiri dari negara Belanda. Teori kedaulatan rakyat terdiri dari negara Amerika Serikat, Prancis, dan Indonesia. Teori kedaulatan negara terdiri dari Konfederasi Jerman. Teori kedaulatan raja terdiri dari negara Thailand dan Brunei Darussalam. Apa sajakah perbedaan dari kelima teori tersebut? Kedaulatan Tuhan yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Kedaulatan raja, di mana kekuasaan tertinggi oleh raja dan keturunannya. Kedaulatan negara
Dia telah memaparkan hasil diskusinya. Sekarang bagi kelompok 1, 2, dan 3 yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4, silakan. Ayo. Ada yang ingin bertanya? Oke, langsung ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan, Danu. Dari kelompok 1 ya, sorry. Saya dari kelompok 1 ini bertanya ke kelompok 4. Dari teori kedaulatan membagi kekuasaan dari budaya itu. Oke, pertanyaan dari Danu kan dari teori kedaulatan rakyat itu menurut Montesquieu itu membagi ada 3, ya kan? Ada 3 teori kedaulatan rakyat. Oke, silakan dijawab kelompok 4. Berbeda ya, seperti kelompok 1, 2, dan 3 ya. Tadi 1, 2, dan 3 begitu ada pertanyaan langsung dijawab. Oke, silakanlah duduk. Nanti tutup lagi, nanti saya panggil maju untuk menutup presentasi ya. Silakan, bantu temannya untuk mencari jawaban. Ya, silakan. Cari dulu jawabannya. Silakan. Oke ya, tinggal satu les lagi ya. Silakan. Karena tadi kita mulai pembelajaran jam 8, jadi waktu KBM itu dipercepat. Satu les itu hanya 30 menit. Ya. Oke, silakan. Silakan dicari jawabannya dulu. Sudah langsung? Dapat? Oke, sudah. Ayo. Silakan dijawab. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Membagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oke, 3 pembagian menurut Montesquieu itu ada pembagian dari legislatif, ada pembagian dari eksekutif, dan pembagian dari yudikatif. Itu dia 3 pembagian menurut Montesquieu dari teori kedaulatan rakyat. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 dan bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan kelompok teori kedaulatan rakyat. Oke, silakan ulangi. Apa tadi pertanyaannya? Sebutkan kelompok teori kedaulatan rakyat. Oke, pelopor dari teori kedaulatan. Cari dulu. Siapa pelopor dari teori kedaulatan rakyat? Oke, siapa pelopor dari teori kedaulatan rakyat? Silakan. Pelopor dari teori kedaulatan. Oke ya, Bapak buka lagi video pembelajarannya biar bisa tahu lagi. Bukan video pembelajaran, video pembelajaran ya. Ya, silakan dicari. Oke, mantau ada kelompok lain yang ingin bertanya, silakan ya. Silakan ingin bertanya.
Oke, sudah bisa dijawab? Kelompok 4? Belum? Oke. Jangan lama-lama ya, waktunya terus berjalan ini. Jangan terlalu lama, waktu terus berjalan. Oke, sudah ya? Oke, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 3. Oke, silakan. Siapa pelopor tadi ya? Oke, silakan kelompok 4 Dari kelompok 4 ingin menjawab. dari kelompok 3. Kelompoknya adalah Dede, Rousseau, Johannes, Alpusius, John Locke, dan Montesquieu. Ya, ada John Locke dan Montesquieu yang terakhir ya. Oke, itu adalah pelopor dari berdirinya teori kedaulatan rakyat. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Oh, ada. Silakan kelompok berapa? Kelompok 2, silakan. Oke. Dengar baik-baik, ada yang ingin bertanya. Silakan Martina. Apa pertanyaannya? Menurut John Locke, nah, oke. Oke, menurut John Locke, nah, terbentuknya teori kedaulatan rakyat itu terdiri dari 2 tadi. Ada Pacung Ionis dan Pacung Ionis. Nah, pertanyaan Martira itu apa itu pengertiannya? Nah, oke, apa itu pengertiannya? Ya, apa pengertian dari Pacung itu? Menurut John Locke dari teori kedaulatan rakyat. Oke, silakan dicari dulu jawabannya. Silakan ya. Karena tadi kan Bapak bilang di awal satu kelompok 2 pertanyaan, ya kan? Berarti pas ya. Pertanyaan kalian baru tadi 1. Baru ini bertanya ya. Oke, tadi kelompok 1 sudah bertanya ya. 1, kelompok 3 juga 1 ya. Oke, silakan dicari jawabannya dulu. Silakan dicari, silakan. Ayo anakku, cepat. Pembelajaran kita tinggal 20 menit lagi. Kita 20 menit lagi istirahat ya. Sudah dapat jawabannya? Bentar. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Coba kasih waktu 2 menit ya untuk mencari yang itu tadi sudah ada juga dalam tayangan video kita tadi. Nah, dalam tayangan video kita tadi ada itu pertanyaannya, sudah dijelaskan juga. Menurut John Locke tadi, 2 bentuk terjadinya teori kedaulatan. Silakan. Kelompok berapa tadi yang bertanya? Kelompok 2 ya, ini ya. Oke, bagaimana? Sudah dapat jawabannya?
Oke, silakan dijawab, silakan. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Faktum unionis yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. Oke, itu adalah unionis tadi, perjanjian untuk membentuk suatu negara, ya, itu faktum ionis. Dan yang kedua, faktum Subjektionis oke, subjektionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. oke, itu perjanjian individu kepada suatu lembaga, ya, itulah pengertian dari faktum subjektionis. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada lagi dari kelompok 1. Silakan, apa pertanyaannya? Kelompok 1, silakan. Saya Anissa Maharani dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa pengertian dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Oke, pertanyaannya itu kelompok 4, apa pengertian dari badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Ayo, silakan. Oke, itu tadi sudah ada juga. Silakanlah. Ayo, silakan. Oke, silakan. Ayo, silakan. Bisa ada jawabannya. Sudah dapat? Silakan. Bisa ada jawabannya. Awas jatuh kamu. Siapa nama pakai? Tersungkur nanti bocor kepala, stres nanti. Oke, silakan. Oke, silakan dijawab. Udah, ayo karena waktunya sudah mau habis, silakan dijawab. Apa itu pengertian dari kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Silakan. Oke, silakan. Iya, dengar. Kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Silakan. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Oke, kekuasaan yudikatif itu disebut juga kekuasaan kehakiman tadi ya. Oke, silakan ditutup presentasinya dari kelompok 4. Silakan Menantu. Oke, silakan ditutup. Terima kasih atas pertanyaan kalian semua. Kami dari kelompok 4 akan menutup presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Mantap. Ya. Oke, banyak pertanyaan yang bagus ya. Itulah anakku hasil dari diskusi kalian. Jadi nanti kalau yang namanya diskusi kelompok itu janganlah hanya
satu atau dua orang saja yang bekerja. Yang lain harus ikut berpartisipasi. Ya, yang lain harus ikut berpartisipasi. Jangan contoh nih, ketua aja terus yang berdiri, ketua aja terus yang berdiri. Jadi apa kontribusimu dalam kelompokmu? Tidak boleh seperti itu. Kau jangan hanya diam paku, jangan kayak ayam bodoh tuh, ayam potong. Diam, boleh potong dia. Ya, oke. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, karena sudah di penghujung, sudah di penghujung. Oke, yang ingin Bapak sampaikan kepada ini namanya refleksi, ya. Ini namanya refleksi. Apakah yang pertama ini? Apakah kamu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Nah, apakah kamu senang? Apa yang membuat kamu senang dalam pembelajaran kita hari ini? Apa buktinya? Dapat ilmu baru dengan menggunakan PPT. Itulah namanya tadi PPT atau PowerPoint dengan media video pembelajaran. Ya. Ada lagi? Apa yang membuat kamu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apa yang membuat kamu senang? Apa lagi yang membuat kamu senang dalam pembelajaran hari ini? Ya, karena hari ini kita menggunakan metode diskusi. Ya, biasanya kan kita hanya seperti biasa, ya kan? Tidak menggunakan metode diskusi. Hari ini kita menggunakan metode diskusi. Oke, kalau begitu kita sudah sampai di ujung acara kita ini. Di ujung pembelajaran kita hari. Dari pembelajaran kita tadi mengenai tentang teori kedaulatan. Seperti tadi di awal, tujuan pembelajaran kita itu menjelaskan, menyimpulkan, dan menyajikan hasil dari hakikat teori kedaulatan. Oke, sekarang ini anak-anak Bapak ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang berani memberikan kesimpulan? Kesimpulan itu istilahnya rangkuman dari pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang berani? Angkat tangannya. Ayo, yang berani memberikan kesimpulan akan Bapak beri reward berupa nilai tambah. Ya, silakan. Ada yang berani angkat tangan? Oke, silakan Nona. Silakan berdiri, maju ke depan anak. Maju ke depan. Tak apa-apa, bawa aja bukunya kalau memang sudah kamu buat coret-coretanmu selama kesimpulan hari ini. Silakan dibawa. Ya. Kesimpulan dari teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan adalah teori sebagai kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara kesatuan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain. Oke, itu kesimpulan dari Nona. Ada yang lain ingin menyampaikan kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Marila. Nona, silakan dulu anaknya. Ya. Nona, oke ya. Sebentar ya, Bapak catat dulu ya. Bapak buat dulu. Nona. Kesimpulan saya tentang teori kedaulatan, negara sudah seharusnya untuk berperan aktif dalam mengatur dan menjaga kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sebuah negara harus ada seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan negara. Karena jika tidak ada pemegang kekuasaan, maka masyarakat tidak bisa diatur dan dijaga dengan baik, serta kemungkinan besar akan terjadi perebutan kekuasaan yang menyebabkan konflik sesama masyarakat. Oke, itu kesimpulan dari Mardila Melati. Silakan, ada yang lain ingin menyampaikan kesimpulan? Biar Bapak rangkumkan nanti kesimpulan-kesimpulan dari kalian. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Anissa. Tadi Mardila ya. Mardila Melati. Oke, silakan. Ini Anissa. Kesimpulan dari materi kita hari ini, hakikat kedaulatan, yaitu kedaulatan adalah suatu hal eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan. Masyarakat atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori, yaitu berdasarkan pemberian Tuhan atau masyarakat. Oke, itu kesimpulan dari Anissa ya. Tadi sudah ada 3 kesimpulan.
biar Bapak rangkumkan ya, biar Bapak rangkum kesimpulan kita hari ini, yaitu bahwasanya dari teori kedaulatan ini ya. Halo, sebentar, dengar dulu Anda. Fokus. Bapak akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam hakikat teori kedaulatan ini sudah jelas tadi kita ketahui ada terdiri dari 5. Ada Tuhan, ada negara, ada raja, ada hukum, dan ada rakyat. Dari kelima teori ini sama-sama baiknya tujuannya. Kedaulatan ini sama baik, ya. Karena tadi kan sudah jelas dalam bahkan diskusimu juga tadi sudah Bapak sampaikan, setiap negara ada juga yang menganut teori. Jadi teori ini adalah suatu kedaulatan, ya. Benar seperti yang dikatakan Madura tadi. Kalau tidak ada yang memimpin dari negara itu, tidak akan bisa terkontrol masyarakat sekitar, ya. Begitulah kesimpulan Bapak untuk materi hari ini. Oke, karena waktunya sudah habis, di ujung acara biasanya kita itu setelah selesai pembelajaran kita melakukan doa, ya. Doa penutup, karena benar di awal pembelajaran diawali dengan doa dan di akhir pembelajaran akan diakhiri dengan doa. Oke, silakan siapa yang akan memimpin doa untuk penutupan pembelajaran hari ini? Silakan, ayo Reno, silakan. Selesai kita belajar, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga ilmu yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya. Oke, setelah diakhiri dengan doa penutup, Bapak akan menyampaikan ini materi pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu lihat buku pakaimu di halaman 60. Halaman ya. Materi kita berikut itu ada di halaman 60, yaitu bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini kita akan membahas bagaimana sih bentuk kedaulatan negara di Indonesia ini. Tadi kan sudah kita ketahui, negara Indonesia itu menganut kedaulatan apa tadi? Kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya, Indonesia menganut. Nanti akan kita bahas di dalam pertemuan berikutnya. Oke, kalau begitu terima kasih anakku. Ingat, setelah ini kembalikanlah posisi bangkunya sesuai dengan seperti biasanya. Jangan lagi seperti ini ya. Karena kan setelah Bapak kan nanti ada guru lain yang ingin melanjutkan pembelajaran. Kalau begitu terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak.